Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sukmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsurizal. Itu yang pertama. Adapun sebagai bentuk transparansi apa yang kemudian sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain, ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, satu dari ini ada mikrofon karena ini ada. Selamat sore Bapak Pimpinan, saya Tania dari Kompas TV. Hanya ingin mengkonfirmasi terkait tadi yang disampaikan oleh Bapak Dasko, apakah kan statusnya penonaktifan, artinya ada kemungkinan nanti akan aktif kembali atau seperti apa? Terima kasih. Baik, bahwa pada saat
kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah ini sudah diproses. Nah kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian. Ada yang lain? Nah, tapi kalau ditanyakan hasilnya seperti apa, kita akan melihat hasil sidang etiknya. Nanti biar Mahkamah Kehormatan Dewan dan Mahkamah Partai itu berkoordinasi, mekanismenya sudah diatur sesuai dengan aturan yang ada. Demikian. silakan. Banyak di antaranya itu salah satunya meminta supaya membebaskan ribuan demonstran yang ditangkap. Mungkin ada atensi dari DPR ke aparat Pada saat ini kami fokus menjawab apa yang kemudian disampaikan kepada DPR RI, walaupun nanti kami akan berkoordinasi dengan institusi lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Demikian. Masih ada? Ya. Ini terkait dengan surat tersebut berarti untuk semua fraksi ya Pak Desko, atau kemarin kan yang ramai itu Nasdem kemudian PAN kalau nggak salah, tapi kita belum mendengar atau mungkin saya belum mendengar dari fraksi Gerindra dan juga PDI. Seperti apa? Apakah juga? Ya, dinamika yang terjadi kan hanya beberapa partai sebenarnya dan itu sudah ditindaklanjuti. Yang lain-lain kita nanti akan coba cek ke FKD. Demikian. Cukup ya? Baik, cukup. Cukup ya. Baik, terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya. Selamat malam.